ada yang menyimpang pemahamannya. Apa? Bulan Muharram itu disebutnya dengan bulan suro. Maka banyak itu suroan gitu ya kan. Sebenarnya suro itu asalnya asuro 10. Betul, 10 Muharram. Maka saking sucinya bulan Muharram, jangankan orang Islam, orang Yahudi dan Nasrani itu puasa pada tanggal 10 Muharram. Kan tadi kata Nabi, Abdulus siyama ba'da Ramadan, Syahrullahil Muharram. Seabdul puasa setelah bulan suci Ramadan, apa? Puasa pada bulan Muharram, tanggal 10. Nah, cuman yang tanggal 10 itu orang Yahudi dan Nasrani. Maka disebutkan sahabat, ya Rasul, kalau kita tetap sama-sama puasa di tanggal 10, tak ada ubahnya kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi, untuk tahun akan datang kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Ada yang bisa 10 dan 11. Yang lebih bagus tanggal 9, 10 dan 11 Muharram puasalah. Gitu. Ya Dek. Jadi 9, 10, 11 Muharram nanti puasa. Nah, tapi ada orang yang aliran kejawen. Dia bilang bulan Suro itu bulan datangnya malapetaka, bulan keramat. Enggak sini yang di Jawa ngomongnya seperti itu. Sehingga di bulan Suro saya merasakan dulu, I want to get married. Ketika saya mau nikah, saya dapat kalau di Mandailing dia enggak bulan Suro, bulan Safar. Itu juga tuh. Nah, di Jawa dia bilang bulan Suro, di Mandailing dia bilang bulan Safar. Intinya bulan Muharram. Nah, apa katanya? Kalau yang mau nikah kan dicek itu tanggalnya ya, tanggal bulan. Masuk bulan Suro. Oh, enggak boleh. Ini bulan Suro, bahaya nanti rumah tangganya panas. Tak boleh nikah di bulan Suro. Bangun rumah dia, udah jadi rumahnya. Pas mau masuk, kapan masuk rumah? Dihitung. Ini bulan Suro tak boleh, nanti panas rumah itu. Sunat anaknya udah sunat, mau dipestakan tak boleh bulan Suro, lewat dulu. Itu yang menyimpang tuh, ya kan? Jadi kalau akidah jangan. Ya. Boleh keyakinan, adat, tapi utamakanlah agama. Jangan hanya pakai akal dari yang dulu, tapi utamakan agama. Karena kata Nabi, ad-dinu huwal akal, wa man la dina lahu la aqla lahu. Agama itu akal, tapi orang yang tak punya agama maka dia tidak punya akal. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, kemudian agak lama pula, nggak apa-apa masih tahan ya kan? Saya gitu serius dulu. Udah agak ngantuk baru kita tambah nanti volumenya, ya kan? Nah, jadi seharusnya di bulan Muharram apa yang kita lakukan? Bukan kita bilang bulan Muharram itu atau bulan Suro itu bulan keramat, bulan datangnya malapetaka. Emang tahu antum? Tahu. Ya kan? Ada pula yang bilang, ya, acara Muharram ini memperingati tahun baru Islam, bid'ah katanya. Kalau ini memang bid'ah, itu yang bahaya tuh. Keluarga besar Bapak Tukirin, Cut Sarita, Kak Kasih. Ajab kau, bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang buat bid'ah, dolal, sesat. Yang sesat masuk neraka. Hati-hati lagi. Ya, yang ngadakan acara, panitia Bapak tuh dia kena juga tuh, ikut dia. Yang paling parah ustadz yang ceramah itulah. Pula dia, ya kan? Ya. Jadi kalau orang risih dengan memperingati, nggak usah buat kajian Muharram. Apa seharusnya yang kita pikirkan di bulan Muharram? Muhasabah tuh. Tahun Hijriah berganti, pertanda introspeksi diri, istaqi qalbak. Muhasabah. Ya, kita kaji kembali. Kita introspeksi diri. Ya, karena kenapa? Nanti amal kita akan dihisap. Bukan ahli hisap ya, Pak. Ada tangga saya sana. Saya ini ahli hisap, Ustaz. Jadi, mudah-mudahan nanti saya nggak dihisap. Karena saya udah bolak-balik menghisap terus gitu ya. Itu. Ya kan?
Kalau yang diampuni, yang dikurangi, itu bukan ahli Islam, tapi orang yang terzolimi. Bapak terzolimi enggak di rumah? Pak, enggak ya? Enggak tertindas ya? Kalau yang bapak-bapak itu biasanya tertindas dia. Direpeti bininya aja terus. Kasih uang banyak, ya kan? Salah. Kasih uang sedikit, salah. Semuanya salah. Pulang malam mau salah. Kalau pulang cepat, uang sedikit. Kalau pulangnya lama, uang banyak. Pilih mana, Bu? Bapak tuh pulangnya jam 2 malam, tapi bawa uang asal datang 3 juta. Tapi kalau dia pulangnya nanti jam 6 sore, bawa uang cuma 200.000. Pilih mana? Bingungnya orang itu kalau ditanya itu, Pak. Giliran nak pulang malam salah. Nah, giliran sedikit bawa uang salah juga. Maka zolim. Mudah-mudahan karena sering kena repeti, sering kena marah, sering tertindas, nanti di akhirat dimudahkan Allah nanti urusan-urusannya. Amin. Ustadz ini macam kami nggak terzolimi aja katanya. Kami lagi dizolimi. Iya, Bu ya. Ibu merasa nggak menzolimi bapak-bapak ini, Bu? Enggak. Itu yang payah. Udah dia zolim tak merasa pula kan gitu. Iya kan? Kalau bapak ada nggak menzolimi istri? Enggak ya? Orang ini tak ada. Bu. Nah, jadi di bulan Muharram itu kita muhasabah. Ya, kita introspeksi diri kita. Kenapa? Dalam hidup ini, Bu, sama seperti sebuah televisi. Ada 3 hal yang dilakukan. Sebelum TV itu dimunculkan ke publik, ada 3 yang dilakukan. Yang pertama ada sensoring. Sensor. Ketika di film itu ada adegan-adegan yang tidak bagus, yang tidak bisa dicontoh, ya, yang tidak waras, maka itu disensor, dihilangkan dia. Gitulah kiranya kita hidup. Ya. Kalau 11 bulan yang lalu ada tingkah laku kita, Pak, yang tak baik, ya Pak. Bapak tuh semangat kali entah tidur entah gimana kan gitu. Ya. Tingkah laku yang tak baik, itu dihilangkan. Dihilangkan dia. Ibu-ibu yang suka mereket-pet sama bapak, ya kan, agak dikurang-kurangin lah, Bu. Kasihan orang itu. Udah dia siang kerja banting tulang sampai ke rumah ibu repeti lagi. Jadi kalau tingkah laku yang tak baik itu kurangi, dihilangkan dia. Yang kedua, Pak, yang kedua ada namanya editing. Editing itu adalah kalau dalam film itu ada ceritanya yang tidak lengkap, maka dia dilengkapi. Ada ceritanya yang berlebihan, maka dia dikurangi. Sama kayak hidup kita, ya Pak. Kalau misalkan jarang bulan-bulan yang lalu sholat subuh ke masjid, ya, atau sholat 5 waktunya kurang, nggak cukup ke masjid, maka dilengkapi, ya, dilengkapi. Sholat. Setuju, Pak? Ibu setuju kalau suami ibu setiap subuh ke masjid? Setuju. Ada nggak upaya ibu? Nggak ada. Ini saya cerita sedikit. Masih bisa kan? Masih bisa. Jadi ada dulu sahabat Nabi namanya Sa'ban. Sa'ban ini dia rajin ke masjid. Cuman ada anehnya. Ketika dia ke masjid, dia enggak seperti yang lain tuh ke depan, tapi dia mencari paling dinding, paling pinggir. Setiap waktu sholat dia hadir pada suatu subuh. Maka Rasul kehilangan Sa'ban. Enggak ada ditengoknya Sa'ban. Ditanya Nabi, ada yang udah melihat Sa'ban? Enggak ya Rasul. Ditunggu Nabi. Pada saat itu agak terlambat waktu subuh. Agak terlambat waktu subuh, Pak. Ditunggu Nabi. Udah datang Sa'ban? Belum ya Rasul. Sementara waktu sudah lewat. Udah kita sholat. Gitu sholat, selesai berjamaah sebelum doa, Nabi tanya lagi. Udah hadir Sa'ban? Belum ya Rasul. Lanjut doa, zikir doa selesai. Nah kemudian ditanya Nabi, udah datang Sa'ban? Belum ya Rasul. Bagi yang punya waktu, ya, bagi yang punya waktu kita ziarah atau kita datangi Sa'ban, kita kunjung ke sana. Nah, Nabi dari masjid ke rumah Sa'ban mulai dari habis subuh sampai waktu duha.
sampai waktu duha. Tepatnya kurang lebih kalau dihitung 3 jam. 3 jam Pak. Ya, sekali jalan. Berarti Sa'ban ke masjid, sekali dari rumah ke masjid 3 jam, dan dari masjid ke rumah 3 jam. 6 jam dia untuk menjemput waktu subuh. Pertanyaannya, stop tikol Pak. Kalau dari rumah kita ke masjid sekarang ada 3 jam. Gak ada ya? Apalagi sekarang udah banyak itu sepeda motor, ya kan? 5 menit pun sampai. Jadi Bu, kalau misalnya subuh kumandang azan, bapak tuh masih ngorok, masih tidur, bangunkan. Bang, ingat kau bang ceramah Ustaz tadi malam, Sa'ban. 3 jam dia. Kau ada 3 jam gak? Bilang. Kalau belum sampai 3 jam, maka wajib ke masjid. Singkat ceritanya, datang Sa'ban dan rombongan, datang Rasul dan rombongan ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah, diketuk oleh Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, benar ini rumahnya Sa'ban? Iya Rasul. Kenapa Sa'ban gak datang sholat subuh? Sa'ban sebelum masuk waktu subuh telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ban tak datang ke masjid sholat subuh karena dipanggil oleh Allah. Maka kok tak mau cepat dipanggil, rajin ke masjid Pak. Aduh. Dah. Tapi istri Sa'ban itu bertanya, ya Rasul, Sa'ban itu orang yang rajin ibadah. Dia rajin sholat ya Rasul. Tapi ada yang janggal. Apa yang janggal? Ketika Sa'ban gorgoroh, dia mengucapkan kata-kata aduh. Yang pertama dia ucapkan aduh. Kenapa tidak lebih jauh? Habis itu dia ngomong lagi aduh. Kenapa tidak yang baru? Dan dia ucapkan lagi aduh. Kenapa tidak semua? Sehingga setelah dia mengucapkan itu, di akhir hidupnya, kami heran ya Rasul, ada apa dengan Sa'ban? Maka dijawab oleh Rasulullah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita gorgoroh, ketika Allah mau menghabiskan nyawa kita, apapun yang kita lakukan selama hidup di dunia, itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya coba lihat, banyak orang yang mati, mulutnya tenganga, matanya terbuka. Kenapa? Itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Jadi Sa'ban digambarkan oleh Rasulullah. Sa'ban ketika semasa hidupnya, dia selalu bangun untuk subuh 3 jam. Berarti kalau jam 5, 4, 3, 2. Jam 2 malam Sa'ban sudah bangun.